Halo semua, kali ini saya akan membeberkan bagaimana cara membuat CV berbahasa Jepang dan khas orang Jepang. Simak terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe atau follow. Oke, saya tunjukin nih. Jadi ini CV ini formatnya saya dapat ketika di perusahaan pertama saya. Jadi ketika saya akan dilempar ke perusahaan lain untuk bekerja, saya diserahkan CV ini untuk diisi. Maka saya isilah semua. Dan kalau ada yang tidak saya tahu, saya tanyakan. Jadi saya juga akan memberitahukan seperti apa mengisi CV ini. Pertama, paling tidak kalian mengerti sedikit bahasa Jepang dan mengetahui kotoba apa saja yang ada di dalam CV ini. Nanti bisa dipelajari sedikit-sedikit lah ya. Jadi ini bagian judulnya namanya Shoumu Rireksho. Ya, artinya ya CV. Kemudian ini namanya furigana. Saya akan jelaskan nanti. Ini nama kita nih. Tulis nama kamu di sini dalam format, karena kita orang asing, maka kita menggunakan tulisan yang bernama katakana. Sedangkan furigana ini sebenarnya khusus untuk orang Jepang. Jadi biasanya kan orang Jepang itu namanya menggunakan kanji kan. Terus nanti di furigana ini itu isinya adalah cara pembacaan kanji itu dan ditulis menggunakan katakana. Itulah namanya furigana. Kemudian ini ada namanya seibetsu, itu artinya jenis kelamin. Di sini saya pilih laki-laki karena saya ini laki-laki loh. Terus ini ada yang namanya haigusha. Haigusha ini artinya apakah kamu sudah menikah atau belum. Kalau di sini saya memilih tidak, artinya saya ini masih single gitu loh. Kemudian ini ada namanya senengapi. Kemudian dalam kurung nenre. Jadi kita tulis di sini tanggal berapa kita lahir dan umur sekarang gitu. Format penulisan tanggal di Jepang itu adalah tahunnya dulu, baru bulannya, baru tanggalnya di sini. Nah, ini ada ininya ya, umurnya di sini menggunakan angka, kemudian di belakangnya sai. Artinya di sini kan saya umur 28 waktu itu, jadi saya tulis di sini 28 sai bacanya. Kemudian di sini ada tulisan kado kaishi kanobi. Artinya itu bulan berapa kamu available untuk segera bekerja gitu loh. Kalau di sini waktu itu saya tulis tahun 2019 bulan 1. Terus selanjutnya ini adalah Nihon Jusho. Ini artinya alamat kamu di Jepang itu di mana? Waktu itu saya tinggal di ini ya, Suginamiku namanya, di Koenji. Jadi saya tulis aja di situ Tokyo Suginamiku Koenji. Terus selanjutnya di sini ada namanya Moyori Eki. Itu artinya stasiun terdekat dari tempat tinggalmu apa? Tulis. Jadi waktu itu karena stasiun terdekatku adalah Higashi Koenji, jadi saya tulis di sini Higashi Koenji. Selanjutnya ada namanya Rainichi. Rainichi ini bulan kamu datang ke Jepang. Waktu itu saya datang pertama kali di Jepang itu tahun 2016 bulan 4. Kemudian selanjutnya adalah Saishu Gakureki. Ini artinya pendidikan terakhir. Selanjutnya ini adalah Sotsugyo Nensuki. Ini artinya bulan berapa ini ya tamat di sekolah terakhir itu. Kemudian Gakkome. Ini artinya ya di universitas atau di sekolah mana, tulis namanya di sini. Kebetulan saya lulusan Universitas Mulawarman, jadi saya tulis di sini Mulawarman Daigaku. Selanjutnya di sini ada Senko Gakka. Ini artinya adalah jurusan apa di universitas itu. Saya tulis di sini jurusan komputer. Kemudian ini adalah Gakui. Artinya itu jenjang pendidikannya apa. Saya ambil waktu itu S1, jadi saya tulis di sini Gakushi. Kemudian yang atas-atas ini adalah skill percakapan, skill bahasa gitu loh. Yang atas ini Gengo no Ryoku, skill berbahasa ya. Di sini ada Nihongo, bahasa Jepang. Yang ini Ego, bahasa Inggris. Kemudian yang atas ini adalah percakapan, kaiwa. Yang ini adalah Nichijo atau daily, keseharian gitu loh. Kemudian ini adalah gyomu atau di pekerjaan gitu loh. Yang ini adalah sagyorikai atau pemahaman tentang pekerjaan. Yang ini shio kaidoku, artinya pemahaman kamu membaca user manual. Kemudian ini adalah shio sakse, yaitu kemampuan kamu untuk membuat buku manual. Berarti kemampuan menulis dong. Yang tadinya ini adalah membaca. Dan di sini ada level-levelnya ya. Level A atau Jokyu, level B
atau Chukyu, level C atau Shokyu, dan level D Nyumong. Ini penjelasannya, Nyumong itu kayak masih introduction gitu loh. Kemudian C ini adalah pemula, Chukyu itu menengah, yang Jokyu ini adalah level atas, level tinggi. Jadi nanti diisi masing-masing di sini sesuai dengan tingkatannya. Dan di sini ada misalnya keseharian menggunakan bahasa Jepang levelnya B, berarti saya menengah. Tapi kalau di bahasa Inggris saya merasa ya di keseharian saya level atas lah. Kalau di pekerjaan saya masing-masing isi B dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Anda ya, jangan berbohong, nanti ditanya macam-macam malah nggak bisa jawab. Kita lanjut di bawah. Yang ini bacanya Shokureki atau riwayat pekerjaan. Ini bacanya Kikang. Ini adalah periode pekerjaannya. Di sini pada CV saya telah bekerja di 3 perusahaan. Ini Kaishame atau nama perusahaan. Di sini saya tuliskan nama perusahaannya tapi menggunakan inisial. S ini adalah perusahaan Jepang tempat saya bekerja waktu itu. Kemudian CVG ini adalah perusahaan Indonesia tempat saya bekerja dulu. Dan PTM juga termasuk ya tempat saya bekerja dulu waktu di Indonesia. Selanjutnya ini adalah Bumong atau Tanto. Waktu kamu bekerja, role-mu apa? Semuanya saya tulis programmer atau bahasa Jepangnya programmer. Selanjutnya ini adalah Gengo Sogo Noryo, kemampuan berbahasa secara integrasi. Ya, tidak begitu detail di sini, saya cuma menulis di sini bahasa Inggris dengan TOEFL 433. Rendah sekali ya TOEFL saya. Waktu di Indonesia, saya tes TOEFL itu rendah banget TOEFL saya. Tapi ketika saya bergaul dengan orang-orang dari Eropa segala macam, kemampuan saya berbicara bahasa Inggris itu meningkat. Tapi saya belum pernah tes TOEFL lagi, mungkin sudah agak naik ya. Selanjutnya ini adalah Shikaku atau sertifikasi. Kalau misalnya kamu punya sertifikasi yang kamu peroleh dari Indonesia ataupun dimanapun, kau bisa tuliskan di sini. Misalnya CCNA, jaringan segala macam gitu loh. Selanjutnya di sini adalah questionnaire. Ini bacanya Gijutsu Keiken. Artinya itu pengalaman teknologi. Ya kayak kamu pernah menggunakan bahasa pemrograman apa, menggunakan teknologi apa, pilih aja di sini yang pernah kamu lakukan. Di sini yang bulat hitam ini bacanya Jitsumu Keiken Ichinen Ijo. Ini artinya digunakan di pekerjaan 1 tahun lebih, 1 tahun ke atas gitu. Selanjutnya Jitsumu Keiken Ari. Ini bulatnya 2. Ini artinya adalah kamu memiliki pengalaman menggunakan bahasa atau OS itu tapi di bawah 1 tahun. Kemudian bulat putih ini ada tulisannya Chiski Ari. Ini artinya sekedar tahu. Ya di sini bisa kelihatan ya OS apa yang pernah kamu sentuh, pilih. Kemudian di sini ada Gengo to, bahasa pemrograman yang pernah kamu sentuh, pilih aja. Selanjutnya di sini ada DB to. Ini artinya database yang pernah kamu sentuh apa, pilih aja semua yang pernah kamu sentuh ya. Kemudian ini bacanya adalah Tokuibunya. Ini tuh artinya kamu itu paling mahir di bahasa apa. Contohnya di sini saya tulis, saya itu mahirnya di PHP, JavaScript, C#, Java, dan Node.js. Terus ada Gyomu. Gyomu itu pekerjaan di luar teknikal. Misalnya aja menjadi HRD atau apa gitu loh. Terus di bawahnya ini selanjutnya ada 2 bagian. Yang pertama itu adalah Juchude no Gyomu Keireki. Ini tuh artinya pengalaman kamu kerja. Terus di project-project mana kamu pernah terlibat, tulis semua di sini. Kemudian bagian kedua ini bacanya adalah Private no Kaihatsu. Ini tuh artinya kamu itu pernah mengembangkan software apa secara mandiri. Misalnya ini contoh ketika saya di Indonesia, saya pernah mengembangkan aplikasi berbahasa Jepang. Jadi saya membuat aplikasi Android untuk kayak belajar bahasa Jepang. Itu pernah saya buat ya, sekedar bikin-bikin aplikasi gitu. Jadi itu bisa dimasukkan di sini sebagai appeal atau ya menawarkan diri bahwa kita ini punya skill loh, kita ini punya skill. Jadi ya tulis semua di sini nih.
Untuk kolom-kolomnya saya juga akan jelaskan nih. Yang pertama di sini no. Nah, ini di Indonesia sama Jepang sama-sama nih. Kita pakai no. No di sini tuh artinya nomor. Jadi sama aja kita. Ini kolom kedua ini bacanya adalah Kaihatsujiki. Ya, artinya dari bulan berapa sampai bulan berapa kamu mengerjakan project ini gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada tulisannya Kikan Tsuki. Ini tuh artinya project yang ini itu kamu terlibat berapa bulan mengerjakannya gitu. Selanjutnya ini bacanya Kaihatsu Ningsu. Artinya di project ini kamu mengerjakannya bersama berapa orang. Kalau misalnya tim, berapa orang di dalam tim itu. Kemudian selanjutnya ini bacanya adalah Kaihatsu Systeme Kaihatsu Basho. Di bahasa Jepang kalau ada tanda titik seperti ini itu tuh seperti spasi. Tapi sebenarnya di bahasa Jepang itu tidak ada spasi. Di sini itu waktu itu saya belum begitu mengerti bahasa Jepang, jadi saya tulis macam-macam di sini. Ada misalnya pekerjaan apa saja yang pernah saya lakukan waktu melakukan project ini. Contohnya di sini saya mengerjakan proyek yang menggunakan Laravel, WordPress, jQuery dan PHP. Saya waktu itu mengerjakan proyek dari Honda. Di sini saya membuat website K-Sensor atau sensor mobil. Saya bukan membuat sensor mobilnya, saya cuma membuat websitenya. Ini yang benarnya adalah menulis nama sistemnya apa yang kita kembangkan atau di proyek mana kita waktu itu kerja. Kemudian tempatnya di mana, bisa di rumah atau di kantor gitu. Kemudian di sini ada OS. OS apa yang kamu gunakan waktu mengerjakan proyek itu? Di sini waktu itu saya menggunakan Windows dan CentOS. Selanjutnya di sini adalah Gengo, Kogu dan DB. Gengo itu bahasa pemrogramannya apa, Kogu itu adalah tools apa yang kamu gunakan, kemudian di sini ada DB atau database-nya. Contohnya di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, kemudian Kogu atau peralatannya saya menggunakan jQuery, WordPress dan Laravel. Kemudian database seharusnya saya tulis di sini MySQL. Selanjutnya di sini ada Yakuari. Yakuari itu adalah role. PG itu apa? Programmer. Oke, saya jelaskan pilihannya apa aja di sini. Ada PL atau Project Leader, kemudian ada TL atau Team Leader, kemudian ada BSE atau Bridge System Engineer, kemudian ada SE System Engineer, dan ada PG Programmer. Nah, kolom-kolom selanjutnya ini adalah tahapan pengembangan aplikasi. Jadi selama kamu mengerjakan project ini, di step mana kamu terlibat? Yang pertama di sini adalah Yokentegi atau requirement. Kemudian yang ini Kihonseke atau ya desain basis gitu. Kemudian di sini ada Kinoseke atau desain secara fungsi. Kemudian di sini ada Shosaiseke atau ya desain secara detail. Ya mungkin aja seperti ada wireframe segala macem gitu. Apakah kamu pernah terlibat? Yang ini bacanya Seiso. Seiso ini kayak pengembangan aplikasi. Menulis coding itu masuk ke Seiso. Selanjutnya ini adalah Tantai Testo atau unit test. Apakah kamu pernah menulis unit test? Kemudian ini bacanya Ketsugo Testo atau integration test. Apakah kamu pernah menulis integration test? Seperti menggunakan Cypress, Playwright, dan semacamnya. Kemudian selanjutnya adalah Sogo Testo, yaitu overall test. Apakah kamu pernah melakukan testing secara menyeluruh? Misalnya aja di sistem ini menggunakan lebih dari satu aplikasi, maka kamu harus menguji aplikasinya, saling berintegrasi, saling terhubung sama lain. Kemudian selanjutnya ini bacanya Unyo Hoshu. Unyo itu artinya implementasi. Jadi setelah aplikasinya selesai, maka digunakan oleh customer. Sedangkan Hoshu itu artinya maintenance. Apakah kamu juga ikut melakukan maintenance setelah aplikasinya jadi? Apakah masih ada editing, revisi segala macam? Jadi isi semua tabel-tabel ini sesuai dengan pengalaman kerja kamu ya. Jadi baik itu pengalaman kerja di kantoran atau freelance
Kalau yang kantoran kan yang atas ini, sedangkan yang freelance itu yang di bawah ini. Bikin-bikin aplikasi kita sendiri yang kembangkan, bukan untuk komersial juga bisa dimasukkan di sini. Yang penting bisa memberikan nilai-nilai penawaran kepada ya calon perusahaan yang ingin merekrut kita. Keluarkan semua potensimu. Oke semua, semangat. Semoga bisa dapat pekerjaan dan visa kerja di Jepang.